bijak. Bincang, bincang, pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu dampak dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perpajakan di Indonesia. Teman-teman, seperti kita ketahui pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang lalu, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI. Teman-teman, di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membawa pengaruh ataupun dampak terhadap perpajakan di Indonesia. Namun sebelumnya, teman-teman, kita perlu ketahui istilah Omnibus Law itu seperti apa. Omnibus Law itu berasal dari bahasa Latin, yaitu omnis, artinya banyak. Bus itu adalah kendaraan yang di dalamnya bisa mengangkut banyak orang. Kemudian law itu adalah peraturan, hukum, regulasi. Nah, jadi Omnibus Law ini kenapa diambil istilah Omnibus Law ini? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah hasil dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Dari 1.200 pasal menjadi 174 pasal. Nah, teman-teman, kita bisa bayangin tadinya yang begitu banyak undang-undang sekarang menjadi satu undang-undang. Analoginya mudah saja teman-teman, seperti kita bayangin kita bangsa Indonesia semuanya memiliki satu tujuan, yaitu pembangunan nasional secara adil dan merata. Maka untuk mencapai tujuan tersebut kita membutuhkan kendaraan. Nah, sekarang ini ya, sebelum ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, masing-masing undang-undang memiliki kendaraan masing-masing. Bayangin, di dalam perpajakan saja kita memiliki 3 kendaraan. Yang pertama itu adalah kendaraan pajak penghasilan, yaitu nomor 36 tahun 2008. Kemudian Undang-Undang PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu di nomor 42 tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang KUP, yaitu di nomor 16 tahun 2009. Di jalan menuju titik kesuksesan pembangunan nasional secara adil dan merata ini, pajak saja memiliki 3 kendaraan. Belum lagi bidang-bidang lainnya. Bisa teman-teman bayangin begitu ramainya jalan menuju titik kesuksesan tersebut. Masing-masing memiliki kendaraan masing-masing. Di dalam mengendara, seperti kita ketahui, tentulah semua, walaupun tujuannya sama ya, seperti kita semua mau menuju ke puncak refreshing. Semua memiliki satu titik tujuan, masing-masing membawa mobil. Sehingga semua jalan itu penuh dengan mobil. Nah, kendaraan ini seperti kendaraan daripada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Juga pengen nih dapat banyak masukan untuk penerimaan negara. Bagaimana caranya? Memikirkan jalannya harus cepat, harus belok sana, harus belok sini misalnya. Kemudian ada bidang-bidang lain lagi juga punya kendaraan sendiri. Sehingga masing-masing kendaraan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ngaso sebentar, ada yang bannya bocor, mungkin tidak bisa jalan, ada yang karena kecepatan menyalip satu dengan yang lain, ada juga yang menyenggol kendaraan yang lain. Oleh sebab itu, menimbulkan pencapaian tujuan bersama tersebut akan mengalami banyak masalah dan banyak problem. Nah, oleh sebab itu, maka dibuatlah satu kendaraan di mana kendaraan ini bisa memuat banyak undang-undang
Sehingga dalam satu visi, dalam satu bus, kita bersama-sama menuju satu titik tujuan, tanpa harus menyalip satu dengan yang lain, tanpa harus ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Sehingga sekarang ini banyak peraturan tumpang tindih. Jadi ada satu yang menyatakan A, ada satu lagi menyatakan B, itu tidak cocok. Nah, sehingga ini menimbulkan masalah. Nah, oleh sebab itu dipikirkanlah bagaimana satu bus ini bisa mengangkut banyak undang-undang dengan tujuan yang sama akhirnya. Nah, inilah istilah Omnibus Law ini muncul. Sebenarnya Omnibus Law ini di negara-negara lain juga sudah ada beberapa negara yang menerapkan. Namun baru tahun ini Indonesia mengambil istilah Omnibus Law karena Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalamnya dibentuk dari 79 undang-undang sebelumnya. Dan di dalam undang-undang ini 79 ini menjadi satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki 11 klaster. Yuk kita lihat apa saja 11 klaster itu. Yaitu ini. Yaitu 1. Penyederhanaan perizinan. 2. Persyaratan investasi. 3. Ketenaga kerjaan. 4. Pengadaan lahan. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi pemerintahan. 8. Pengenaan sanksi. 9. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. 10. Investasi dan proyek pemerintah. 11. Kawasan ekonomi. Nah, teman-teman, dari 11 klaster ini tentulah banyak dampak terhadap perpajakan di Indonesia. Nah, dampak perpajakan apa saja? Yuk kita simak bersama. Nah, teman-teman, untuk substansi klaster kemudahan berusaha mencapai tujuan pembangunan nasional ini terdiri dari 4 pilar. Pertama, meningkatkan pendanaan investasi. Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Meningkatkan kepastian hukum. Keempat, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Teman-teman, dari 4 pilar ini, masing-masing pilar memberikan dampak terhadap perpajakan di Indonesia. Apa itu? Yuk kita simak. Untuk meningkatkan pendanaan investasi, ada 7 dampaknya. Pertama, terdapat penurunan tarif pajak penghasilan. Di tahun 2019, tarif pajak penghasilan adalah 25%. Namun di tahun pajak 2020 dan 2021 itu menjadi 22%. Kemudian mulai tahun 2022 turun menjadi 20%. Seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak yang go public akan diberikan tambahan pengurangan 3%. Kemudian ada penghapusan pajak penghasilan atas dividen di dalam negeri. Nah, ini mendukung peningkatan dana investasi para investor. Termasuk juga penghasilan tertentu, termasuk juga dividen dari luar negeri tidak dikenakan pajak penghasilan sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia. Kemudian, bagian laba atau sisa hasil usaha koperasi dan juga dana haji yang dikelola oleh BPKH itu menjadi non-objek pajak penghasilan. Kemudian
ruang penyesuaian tarif pajak PPh 26 atas bunga pinjaman. Jadi tadinya ada 20%, sekarang bisa berada di bawah 20%, nanti akan diatur di dalam aturan turunan. Kemudian penyertaan modal dalam bentuk aset atau sering dikenal dengan in blank itu tidak terhutang PPN. Nah, jadi dari 7 dampak perpajakan ini bisa meningkatkan pendanaan investasi. Pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah mendorong kepatuhan wajib pajak agar bisa memiliki rasa dengan sukarela membayar pajak. Salah satunya adalah adanya relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Kemudian dilakukan pengaturan ulang terhadap sanksi administrasi pajak serta imbalan bunga. Pilar ketiga adalah meningkatkan kepastian hukum. Nah, di mana-mana jika sudah ada kepastian hukum, maka orang yang mau melakukan investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri lebih mantap, lebih bisa mengambil keputusan daripada melakukan investasi ke negara lain. Maka inilah kepastian hukum. Salah satunya yaitu tentang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Teman-teman, di Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama itu tidak jelas, ya. Jadi di sini sudah sangat jelas diatur di mana baik WNI, warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya, yang berada di Indonesia melebihi 183 hari dalam 1 tahun pajak, maka dia disebut sebagai wajib pajak dalam negeri atau subjek pajak dalam negeri. Bagi warga negara asing, ya pastilah kalau dia tidak pernah ke Indonesia, ya tentu dia adalah subjek pajak luar negeri. Nah, di sini sudah diatur jelas bagi wajib pajak adalah warga negara Indonesia, namun dia tidak berada di Indonesia. Artinya dia berada di luar Indonesia melebihi 183 hari, maka dia termasuk subjek pajak luar negeri. Nah, ini cukup jelas. Kemudian penyerahan batu bara yang dulunya tidak dikenakan pajak PPN, sekarang mulai dikenakan pajak PPN. Kemudian barang konsignasi, dulu penyerahan barang konsignasi itu dikenakan pajak pertambahan nilai yaitu PPN, namun sekarang sudah tidak dikenakan lagi. Kemudian sisa laba atau sisa lebih dari badan sosial, badan keagamaan seperti lembaga pendidikan dulu itu adalah non-objek pajak, namun wajib dipergunakan kembali ke lembaga tersebut selama 4 tahun. Jika tidak dipakai kembali itu dikenakan pajak, namun sekarang menjadi non-objek pajak. Kemudian pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. Dan yang berikutnya adalah penerbitan STP. Nah, penerbitan STP ini dulu tidak mengatur kapan kadaluarsanya. Nah, sekarang sudah diatur, yaitu 5 tahun kadaluarsanya, termasuk STP yang diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Teman-teman, kemudian pilar keempat yaitu menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Nah, ini ada 2 dampak perpajakan. Yang pertama adalah pencantuman nomor induk kependudukan atau NIK pembeli di dalam faktur pajak jika dia tidak memiliki NPWP. Kemudian pemajakan transaksi elektronik, khususnya barang tidak berwujud atau jasa, di mana subjek pajaknya ada di luar negeri, namun penggunaannya di dalam negeri, di daerah pabean, maka wajib dilakukan pemungutan pajak
yaitu PPN. Demikianlah teman-teman, bincang-bincang kita hari ini tentang dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perpajakan di Indonesia. Dampaknya secara detail terhadap pajak penghasilan, terhadap PPN, terhadap KUP, kita akan bincang-bincang lebih detail di channel berikutnya. Ikutin terus channel Bijak. Saya Amelia Ko, salam bijak.